Hey Skrulls, Wong dan karakter Abomination muncul di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Mereka terlihat bertarung di arena utama di fighting club milik adiknya Shang-Chi, The Golden Daggers Club di Macau. Tapi setelah pertarungan mereka selesai, di ruang ganti pemain ternyata si Wong temenan sama si Abomination ini. Bahkan bukan cuma temenan, si Wong ini ngelatih si Abomination. Yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa? Bakal kita bahas, tapi jangan lupa subscribe dulu guys, dan nyalain loncengnya juga ya. So, welcome to Breakdown Channel Universe, bareng gue Rian. Langsung kita bahas topik kita kali ini. Karakter Abomination alias Emil Blonsky pertama kali kita lihat di film Incredible Hulk tahun 2008 yang punya timeline di MCU di tahun 2010. Yang dulunya adalah tentara kepercayaan Thaddeus Ross yang kemudian berubah jadi monster Abomination setelah dia mendapatkan suntikan super soldier dari darah Bruce Banner. Abomination lalu kalah ngelawan Hulk di pertempuran Harlem dan akhirnya dikurung sama militer Amerika di fasilitas Alaska dalam penjara Cyrocell di bawah supervisi dari Jenderal Thaddeus Ross yang sebenarnya sempat diajuin sama World Security Council buat masuk Avengers Initiative sebelum ditolak sama Nick Fury. Sampai tahun 2023 di film Shang-Chi kita bisa ngeliat Abomination yang bertarung ngelawan Wong dan kalah di pertarungan ini. Sedangkan Wong dikenal sebagai penjaga perpustakaan di kamar Touch dan asisten Dr. Strange yang mendampingi semua jenis tugas dari Sorcerer Supreme dan juga ikut menjadi penjaga Sanctum Sanctorum di New York. Dimana dari yang kita lihat di film Doctor Strange dan Avengers Infinity War, Wong di sini selalu mendedikasikan hidupnya dalam menjalankan tugas pokoknya untuk menjaga kamar Touch dan juga Sanctum Sanctorum. Time stone's been taken. Sanctum remains unguarded. What will you do? Di Marvel Cinematic Universe, sebenarnya udah ditunjukin kalau para sorcerer ini bukan orang yang kuno dan bisa relate sama para manusia normal di zaman modern sekarang. Ini ditunjukkan di beberapa film seperti para sorcerer yang ditunjukkan punya wifi di kamar Touch, sampai Wong yang suka banget dengerin lagu Beyonce dan makan sandwich sama es krim. So, karena basicnya para sorcerer ini juga punya kebutuhan hidup seperti manusia normal, para sorcerer ini tentunya harus punya cara untuk mencari uang supaya bisa memenuhi kebutuhan diri mereka dan juga tempat yang mereka jaga. Yang salah satunya jadi tugas bagi Wong sebagai penjaga kamar Touch dan Sanctum Sanctorum, dimana dia harus usaha nyari duit supaya bisa beli kebutuhan, bayar semua tagihan, listrik, air, pajak bangunan, bayar pay letter, sama beli makanan sesuka dia. Dan karena di sini dia nggak bisa sembarangan pakai sihir buat nyiptain duit, ini mungkin aja ngebuat Wong akhirnya pergi ke Gold Dagger Club dan jadi petarung di sana supaya dia bisa mendapatkan uang dari hasil taruhan mereka. Tapi karena di film ini kita bisa ngelihat bagaimana Wong kelihatan akrab sama Emil Blonsky, ini ngebuat kita curiga nih, jangan-jangan Wong bisa dapetin duit juga dari relasinya dengan Blonsky. So pertanyaannya, sekarang apa sih hubungan sebenarnya antara Wong dan juga Blonsky ini? Untuk ngejawab itu, kita perlu merhatiin salah satu scene saat Wong nasehatin Blonsky setelah pertandingan. Dimana di sini kita bisa ngelihat Wong yang bilang ke Blonsky buat ngontrol pukulan seperti yang udah mereka latihan sebelumnya. Yang artinya Wong di sini secara nggak langsung emang udah temenan dan sering latihan dan juga jadi rekan sparring bareng buat bertarung. Bahkan kita juga bisa ngelihat Wong yang nganterin Blonsky lewat portalnya ke sebuah fasilitas dengan kurungan yang mirip seperti buatan SHIELD untuk nahan Bruce Banner, yang sepertinya jadi tempat tahanan dari Blonsky di penjara The Raft atau di penjara Cyrocell di Alaska, yang tentunya dua-duanya diawasi sama Thaddeus Ross. Nah, karena kita tahu Thaddeus Ross sangat berambisi buat ngebentuk tim superhero-nya sendiri, dari mulai ngincer darah Bruce Banner buat nyiptain super soldier sampai ngontrol Avengers lewat perjanjian Sokovia Accord, Blonsky yang udah jadi Abomination tentunya jadi salah satu aset berharga bagi Thaddeus Ross untuk tim superhero-nya di masa depan. Apalagi fakta si Blonsky dari awal emang sempat direncanain sama World Security Council buat jadi Avengers, dimana ini jadi alasan kenapa sampai sekarang Blonsky masih ditahan sama Thaddeus Ross. Tapi sepertinya karena Thaddeus Ross takut nggak bisa ngendaliin Blonsky seperti yang terjadi di pertarungan Harlem, ini ngebuat Thaddeus Ross nggak bisa gitu aja dong ngelepasin Blonsky buat dia jadiin senjata. Makanya dia akhirnya nunjuk satu orang secara khusus buat ngelatih Blonsky untuk mengendalikan diri dan bisa secara wise menggunakan kekuatannya, dimana orang ini adalah Wong. Nah, dari mana kenalnya si Wong sama Thaddeus Ross? Well, nggak ada scene yang pernah nunjukin Ross dan Wong bareng sih di satu tempat kecuali scene pemakaman Tony Stark. Ya bisa aja kenalannya di sana. Atau emang si Ross secara khusus datang ke kamar Touch dan minta si Wong untuk ngelatih pasukannya. Nah, Thaddeus Ross bisa aja nih nawarin Wong buat ngelatih Blonsky dengan ambalan tertentu.
Dan Wong yang butuh uang supaya Sanctum Sanctorum dan Kamar Touch bisa survive, sepertinya bakal menerima tawaran ini dan mulai ngelatih Emil Blonsky. Thaddeus Ross sepertinya ngasih kelonggaran ke Wong buat ngelatih Blonsky di mana aja, termasuk di Gold Dagger. Dan dengan mereka yang bertarung di depan publik, artinya di sini mereka udah ada di tahap yang cukup jauh untuk latihannya si Abomination ini. Karena udah sampai ke tahap dimana si Emil Blonsky bisa mengendalikan kekuatan dan emosinya, jadi nggak asal nyerang orang atau ngancurin fasilitas seperti dia di film Incredible Hulk. Selain itu bisa aja karena Blonsky nggak mau jadi buronan dan diburu sama militer kayak Hulk dulu, makanya si Blonsky di sini mau-mau aja nih nurut dan dilatih sama Wong dan balik lagi ke penjaranya. Padahal dia bisa aja kabur kapanpun dia mau. Nah, proses pelatihan Blonsky ini akhirnya ngebuat Wong dapat opportunity buat mendapatkan cash lebih banyak. Karena dia nggak cuma dapetin uang dari Thaddeus, tapi juga bisa dapetin uang taruhan dari pertarungan mereka di fighting club itu. Tapi apakah uang jadi alasan utama buat Wong temenan dan ngelatih Blonsky? Sepertinya belum tentu. Karena bisa aja alasan Wong buat ngelatih Blonsky sebenarnya relate dengan tugas para sorcerer buat melindungi bumi. Dimana Wong di sini ngelatih Blonsky secara pribadi supaya dia bisa berubah Blonsky menjadi lebih baik. Sehingga Blonsky nantinya nggak akan jadi ancaman dan memicu kekacauan. Dan malah bisa jadi manfaat sebagai penjaga layaknya superhero. But anyway, kalaupun Wong bisa membuat Blonsky jadi lebih baik, sepertinya Thaddeus Ross perlu waktu lagi nih untuk menjadikan Blonsky sebagai superhero-nya di tim Thunderbolt. Karena di sini Thaddeus Ross harus meyakinkan pemerintah dan militer Amerika kalau Blonsky sekarang udah tobat dan aman untuk dijadikan sebagai aset militer Amerika. Nah, aktor Tim Roth, pemeran dari karakter Abomination ini, bakal muncul di seri She-Hulk sebagai Emil Blonsky. Dan kita tahu, Jennifer Walter aka She-Hulk berprofesi sebagai pengacara. Nah, bukan tidak mungkin nanti di series ini kita bisa ngeliat Jennifer yang bakal ngebela Blonsky atas nama Thaddeus Ross di pengadilan, supaya Blonsky bisa bebas dari hukuman atas kejahatannya dulu yang sempat ngancurin Harlem saat bertarung ngelawan Hulk. Dan di sini nantinya nama Emil Blonsky bakal bersih dan menjadi orang bebas yang akhirnya akan gabung dan direkrut sama Val dan jadi tambahan list superhero versi Val. Masih misteri memang apakah Val punya hubungan dengan Thaddeus Ross, tapi sejauh ini kita masih percaya kalau mereka ada hubungannya dan akan membentuk tim superhero bernama Thunderbolt. So itu dia teori kita soal hubungan Abomination dan Wong di film Shang-Chi. Nah, menurut kalian apa nih yang sebenarnya terjadi antara Wong dan Abomination di film ini? Kalau kalian punya teori yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten seru dan pembahasan seru tentang Marvel, DC, dan juga superhero lainnya. Dan juga film-film yang juga populer. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Dan jangan lupa untuk follow juga akun sosial media kita lainnya. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian pamit dan keep exploring the multiverse.